Sain UU, tasain UU, yang artinya, halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Gimana? Voucher WIP di tempat kalian masih aman? Sebuah film berjudul Guns Up tahun 2025 akan menceritakan tentang seorang oknum polisi yang terlibat dalam konflik internal sekelompok preman psikopat berbahaya. Namun kejutannya adalah justru datang dari istrinya sendiri yang ternyata lebih brutal dari yang dibayangkan. Seseru apakah film ini? Langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana dalam. Selamat menonton dan cekicrot. Cerita diawali dengan memperkenalkan seorang polisi bernama Ray yang sedang mendatangi markas utama preman paling berkuasa di kota ini. Tujuan Ray datang ke sana adalah untuk mencari pekerjaan sampingan di luar dari tugas dinasnya di kepolisian, di mana Ray harus melewati satu tes uji coba kelayakan, yaitu selesai menghadapi satu preman yang bertugas melakukan pengujian. Ray pun berbicara dengan tangan kanannya si bos preman bernama, kita panggil saja si manajer, yang menjelaskan tentang perkelahian barusan yang memang sudah jadi adat dan budaya untuk bisa bergabung dengan kelompok ini. Selesai dengan si manajer, Ray pun dipersilakan untuk menemui si bos preman secara langsung untuk membicarakan lebih lanjut terkait jenis pekerjaan yang akan dilakukannya. Let me be clear, either way this works out. Si bos preman yang merupakan seorang wanita tua pun menjelaskan tentang resiko dari bergabung dengan kelompok ini, bahwa sekali Anda masuk akan sangat sulit untuk keluar. Selain banyak informasi rahasia yang berkaitan dengan banyak pihak, bekerja di kelompok preman ini juga punya resiko nyawa sebagai taruhannya, karena salah satu pekerjaan paling ringan di dunia kriminal ini adalah membunuh seseorang. Sorry, I don't do hits. So, sorry to waste your time. Sempat akan pergi karena tak ingin terlibat dalam aksi bunuh-membunuh, Ray yang seorang polisi dengan gaji yang pas-pasan pun akhirnya berubah pikiran ketika si bos preman menawarkan upah sebesar $500.000 atau sekitar 7 miliar per tahun, sehingga dan inilah Guns Up. 5 tahun kemudian kita akan diperkenalkan pada seorang preman bernama Dani yang merupakan salah satu orang kepercayaannya si bos preman yang dipercaya untuk menjaga dan mengelola berangkas pribadi milik kelompok, di mana Dani belum sadar jika saat ini ada kelompok lain yang berniat mengambil alih berangkas tersebut, sehingga Dani berhasil selamat dan berlindung di balik jeruji besi. Ia dengan cepat menghubungi si manajer untuk meminta bantuan, karena 1 jam lagi tidak ada yang datang, maka seluruh uang milik kelompok akan raib di gondol kelompok lain tersebut. I'm calling the army. Di saat yang sama, Ray terlihat sedang berada di rumahnya menyiapkan makanan dengan sang istri tercinta bernama Alice. Mereka sudah dikaruniai 2 murang kali, yaitu si kakak perempuan dan si adik yang masih kecil, sampai akhirnya Where are you at with your college applications? I don't think I should have to decide what I want to do with the rest of my life. What? ya, Ray mendapat telepon dari si manajer untuk pergi ke lokasi berangkas membantu Dani yang sedang kesulitan. Meski hoream karena waktunya istirahat dan kumpul bareng keluarga, Ray yang sudah terlanjur gabung dengan kelompok pun mau tidak mau harus berangkat untuk melaksanakan tugasnya. Police accountants. Sendirian, Ray pun mendatangi lokasi berangkas dengan hanya berbekal satu senjata api dan Danny,
Selesai dengan para penjahat yang dihabisi kurang dari 10 detik, Ray pun memanggil Dani untuk keluar dan bereskan kekacauan, di mana pada saat yang sama di sebuah restoran, si bos preman kedatangan seorang tamu tadi undang yang merupakan dalang di balik serangan barusan, yaitu dia bernama Lonnie Castigan, bos preman asal selatan yang datang dengan terang-terangan untuk mengambil alih wilayah ini. Dengan fakta bahwa pasukannya gagal merebut brankas tersebut, Lonnie tak segan-segan mendatangi si bos secara langsung untuk menghabisinya saat itu juga. Hands up. You want me to show you ours? My God! Masih di malam yang sama, si manajer pun mengumpulkan seluruh anak buahnya termasuk Ray dan Dani untuk mengenang kepergian bos mereka yang sudah tiada. Si manajer juga menjelaskan tentang sosok Lonnie Castigan yang sudah membunuh bos mereka dan dikira berkumpul untuk membuat rencana balas dendam. Ternyata Okay. But tomorrow, we bow to Lonnie. ya, si manajer mengumumkan bahwa mereka semua akan tunduk kepada bos baru yaitu Lonnie. Bukan apa-apa, si manajer punya pertimbangan sendiri tentang konflik dan peperangan yang akan terjadi jika sampai mereka melakukan aksi balas dendam. Lonnie dan pasukannya bukanlah kelompok preman biasa yang hanya numpang makan di hajatan atau memalak uang di pertigaan. Mereka adalah orang-orang berbahaya yang sudah melakukan berbagai aksi keji dan mengerikan, sehingga untuk tetap melanjutkan bertahan hidup, si manajer tidak punya pilihan lain selain harus tunduk dan patuh kepada penguasa yang baru. Let's go. All will be well. Selesai rapat singkat, Ray pun pulang ke rumah dengan kondisi murung dan penuh kebingungan. Namun setelah melihat istri dan anak-anak, Ray pun memaksakan wajahnya untuk semeringah karena tak ingin menularkan kapusingnya kepada orang rumah. Keesokannya saat Ray akan menjemput kedua anaknya di sekolah, seperti biasa, Dani yang menjadi orang terdekat Ray pun selalu ikut ngingintil kemanapun Ray pergi. Si kakak dan si adik terlihat sedang duduk di depan sekolah menunggu jemputan datang, sehingga tanpa buang waktu, Ray langsung membawa mereka berdua ke dalam mobil. Tidak langsung pulang ke rumah, Ray bersama anak-anak pergi ke sebuah restoran sesuai arahan Alice istrinya untuk melihat-lihat kondisi bangunan restoran tersebut. And the bones are good. I don't really know what they just like to say. Anyways, I'll let you guys talk. It's the best location. Ternyata Alice dan Ray dulu pernah memiliki impian bersama, yaitu menjalankan bisnis di bidang makanan, di mana Alice mencoba membujuk Ray untuk melakukannya sekarang tanpa tahu jika saat ini Ray sedang ada masalah yang cukup serius di luar dari pekerjaannya sebagai seorang polisi. All right. Okay, leave it with me. Oh, this one, that one. I'll get that fixed. I don't know why. Selesai ngacumponan keinginan Alice istrinya, Ray pun buru-buru pergi menemui si manajer untuk menceritakan tentang keinginannya untuk berhenti dari pekerjaan ini. Namun, belum selesai mereka mengobrol, Lonnie dan pasukannya sudah keburu datang untuk mendeklarasikan kekuasaannya. Stop. Everyone. You all work for me now. Setelah Lonnie selesai melakukan pidato singkat, Dani pun bergosip sedikit tentang sosok Lonnie yang kejam dan melegenda, termasuk penyebab satu matanya yang pecah sebelah. Dahulu kala, Lonnie pernah punya anak buah yang merupakan pasangan tukang jagal yang biasa ditugaskan untuk melakukan eksekusi. Sampai suatu hari, pasangan jagal itu berniat keluar dari permainan untuk fokus dengan usahanya, sehingga Lonnie yang tak terima pun langsung mendatangi mereka untuk melakukan pembantaian. Namun yang tidak Lonnie sadari adalah pasangan jagal itu punya seorang anak yang sudah dilatih untuk menjadi mesin pembunuh, sehingga A kid they trained to become a murder machine. I'd likely to say mommy and daddy been rusted alive. entah kisah itu benar atau tidak, Ray keburu dipanggil oleh Lonnie ke ruangannya untuk melakukan dialog singkat terkait rencananya yang ingin berhenti dari pekerjaan ini.
Sebagai pemimpin yang otoriter, Lonnie tentunya menolak pengajuan Ray yang ingin berhenti tepat saat dirinya baru berkuasa. Dengan cara yang halus, Lonnie pun mengintimidasi atau mengancam Ray dengan memberitahukan bahwa dirinya sudah mengantongi informasi terkait kehidupan Ray, di antaranya alamat rumah, pekerjaan, nama istri dan kedua anaknya, sehingga tak ada opsi lain untuk Ray selain harus tetap bertahan dalam pekerjaan ini. That's all I'm trying to do is build my own business with my family. Sebelum pergi, Ray pun bertanya tentang sosok pemuda yang sedari tadi berlaga seperti jagoan dan agak sedikit polontong bernama Antonio, yang ternyata itu adalah keponakan kandung Lonnie yang biasa bertugas sebagai tukang eksekusi. We don't pay you to care. You can off now. Setelah mendapat penolakan dari Lonnie, Ray pun diajak si manajer ke ruangan belakang untuk membicarakan terkait niatnya yang ingin berhenti dari pekerjaan. Si manajer menjelaskan bahwa dirinya diam-diam sudah berbicara empat mata dengan Lonnie dan diberitahu tentang satu penawaran yang mungkin akan membuat Ray tertarik. Lonnie rupanya sudah lama jengkel dengan kelakuan keponakannya yaitu Antonio yang seringkali membuat masalah, dan itu cukup membuat Lonnie pusing hingga menginginkan kematiannya. Now, if you fix the problem, maybe you could get in the devil's good books. He's dealing gag behind Lonnie's back. He needs to be smacked. Lonnie wants him gone. Alasan kenapa Lonnie tidak membunuhnya dengan tangan sendiri adalah apa kata orang lain, apa kata tetangga dan saudara-saudara yang lain jika sampai seorang paman tega membunuh keponakannya sendiri. Tentunya itu akan merusak citra atau image seorang Lonnie di mata semua orang, sehingga itulah sebabnya Lonnie menawarkan pekerjaan ini kepada Ray jika Ray benar-benar ingin berhenti dari pekerjaannya. You kill Antonio, you're free to leave. Sempat ragu untuk melakukannya, Ray semakin kepikiran dengan nasib keluarganya termasuk Ali sang istri yang ingin memulai usaha makanan dan menjalani hidup yang halal, sehingga tak banyak pikir lagi, Ray pun langsung tancap gas membuntuti Antonio dari belakang. Berlokasi di sebuah nightclub, Ray pun langsung ngegag masuk ke dalam ketika Antonio sedang asik minum Homer sembari ditemani oleh Elsie kelas Wahid, di mana Ray tanpa aba-aba segera mencekik Antonio dan kurang dari 1 menit, Ray berhasil menumbangkan sebagian besar anak buahnya Antonio, di mana Ray memanfaatkan pistol milik salah satu pengawal pamannya yang diacungkan tepat ke arah Antonio sehingga Tell Lonnie I'm out. selesai dengan tugas terakhirnya, Ray pun langsung pulang ke rumah untuk kembali pada keluarganya. Sesaat Ray merasa bahwa semuanya sudah selesai dan tinggal menjalani kehidupan barunya. Namun ketika Danny menelepon memberitahu bahwa pasukan Lonnie sedang dalam perjalanan menuju ke rumahnya, disitulah Ray langsung berfirasat buruk dan segera mengamankan keluarganya di ruangan rahasia. Dan lagi, kurang dari 1 menit, Ray berhasil menumbangkan segelintir pasukan Lonnie yang datang untuk membunuhnya, di mana Ray dengan cepat membawa keluarganya ke restoran yang dianggap menjadi tempat paling aman untuk saat ini. Tak lama setelah Ray dan keluarga tiba di restoran, muncullah Danny yang datang menyusul meminta penjelasan terkait apa yang sedang terjadi, di mana saat Ray sedang menjelaskan kronologinya dan sempat menyebut nama Lonnie Castigan, Ali sang istri seketika terkejut dan tampak seperti sudah mengenal Lonnie sebelumnya, dan tiba-tiba Get down! Entah dari mana Lonnie tahu tentang alamat restoran ini, Ray pun semakin membrutal demi melindungi keluarga tercintanya dan
Karena pasukan Lonnie terus berdatangan, Ray pun dengan cepat membawa keluarganya kabur melalui jalan belakang dengan meninggalkan Danny yang memilih untuk tetap bertahan di depan. Tetapi disinilah Ray dan keluarga sekarang berada di markas kelompok preman dengan si manajer yang sudah duduk di hadapannya. Si manajer berkata bahwa Lonnie adalah orang licik yang hanya mementingkan diri sendiri dan mencari kambing hitam atas apa yang sudah terjadi. Dia yang nyuruh Ray ngebunuh keponakannya. Dia juga yang ingin membalas dendam atas kematiannya. Alasannya sederhana, yaitu validasi alias pengakuan. Apa kata semua orang jika seorang Lonnie hanya diam saja ketika melihat keponakannya mati dibunuh? Lonnie hanya mementingkan kredibilitasnya agar tidak dipandang jelek oleh orang lain. Money never ordered the head. This was you. I didn't do nothing. Raymond, You set me up. Lonnie sendiri terlihat sedang memandangi jasad keponakannya untuk yang terakhir kali sembari ditemani oleh kedua anak Ray, yaitu si adik dan si kakak. Selesai menceritakan tentang sosok asli Ray di hadapan kedua anaknya, Lonnie pun memasuki ruangan tempat Ray dan Alice berada untuk mengintimidasi mereka berdua sebelum nanti dibunuh. Di mana hal tak diduga terjadi saat Lonnie mulai mengenali wajah Alice yang tidak asing, yang ternyata Alice, istrinya Ray, tidak lain dan tidak bukan adalah anak pasangan jagal yang sudah Lonnie bunuh beberapa tahun silam. Little Miss Lady in the Blade, aka the taker of my Tidak salah lagi, Alice adalah orang yang sudah membuat satu mata Lonnie menjadi picek, sehingga kebetulan sekali Lonnie bisa sekalian membalas dendam atas perbuatan Alice kecil di masa lalu. Namun saat eksekusi baru akan dimulai, si manajer yang lebih pro kepada Ray pun tiba-tiba bertindak secara spontan, sehingga Lonnie yang pengecut pun kabur dan menyuruh semua pasukannya untuk masuk. Di mana saat Alice dan Ray masih kusak-kusak melepaskan borgol, muncullah satu anak buah Lonnie yang berhasil masuk dan tiba-tiba I'm sure you two can handle it. Let him in. You two got something to say? ya, Alice dengan begitu mudahnya menumbangkan pria tersebut, termasuk menembak penjahat lain yang baru masuk. Sesuai cerita masyarakat terkait anak tukang jagal yang dilatih sebagai mesin pembunuh, Alice kenyataannya lebih jago, lebih brutal, dan lebih psikopat dari Ray suaminya sendiri. Honey, get a gun and let's go get the kids. Tak cukup sampai situ saja, saat Ray dan Alice sembunyi di balik meja bar, Alice kembali memperlihatkan keahlian rahasianya saat menerima pemberian kapak dari bartender tua, yaitu I'll take you to the left. Let's go. Karena anak buah Lonnie terus bermunculan, Ray dan Alice pun berpencar untuk melakukan pertarungan masing-masing, di mana Ray harus menghadapi seekor pria tinggi besar dan bertato. Seperti biasa, ini adalah pertarungan tangan kosong antar dua pria sejati tanpa menggunakan senjata api. Namun karena Ray tidak punya banyak waktu untuk melakukan hal semacam itu, maka inilah yang beliau lakukan. Beralih ke anak-anak yang sudah tidak ada penjagaan yang membuat mereka berdua bisa mencari tempat aman untuk sembunyi. Setelah si adik aman disembunyikan di dalam berangkas senjata, si kakak yang mewarisi sifat brutal dari sang ibu pun mengambil sepucuk pistol untuk modal sebagai pertahanan diri. Dan tebak apa yang terjadi selanjutnya? Setelah Ray, Alice, dan anak-anak sudah berkumpul, kini tinggal mereka mencari cara untuk bisa keluar dari tempat ini. Namun Lonnie dan pasukan tentunya tidak akan membiarkan hal tersebut, sehingga si manajer yang sedari tadi hanya ngajedog saja pun memutuskan untuk memberikan sedikit kontribusi agar tidak terlalu dibilang makan gaji buta, yaitu mengambil sebuah roket launcher dan... You ready for this? Okay. Good job. Setelah si manajer berhasil menakut-nakuti Lonnie dan pasukannya, kini giliran Ray dan Alice yang harus beraksi sendiri dengan akan keluar membantai mereka semua. Dan inilah aksi Salaki pamajikan yang mengagumkan.
Melihat semua anak buahnya sudah mati, Lonnie yang tinggal sendiri pun memilih kabur dengan mobilnya, di mana Alice dengan berani berdiri tepat di seberang jalan dengan sebilah pisau di tangan dan... Ya, akibat luka sayatan di lehernya, Lonnie pun kehilangan keseimbangan yang membuat mobilnya ngajungkel. Di mana saat Alice menghampirinya, Lonnie malah memanas-manasi Alice dengan menceritakan tentang bola matanya yang mirip seperti ibunya, sehingga... And your father. 1 minggu berlalu sejak kematian Lonnie dan kejadian dan mimpi buruk tersebut. Kini Ray dan keluarga dibantu oleh Danny dan si manajer mulai menjalankan bisnis baru mereka yang menjadi impian sejak lama, yaitu membuka restoran. Yang tepat saat mereka sedang bercengkrama satu sama lain, muncullah pelanggan pertama yang membawa senjata api sehingga tamat ending yang cukup mengsalaki pemajikan Kan. Berkaca dari sosok Ray dan Alice yang tetap bersama meski baru mengetahui tentang rahasia dan masa lalu masing-masing, bahwa menerima masa lalu pasangan adalah salah satu cara mencintai paling berkelas. Jangan mengungkit masa lalu dia yang jadi pasangan Anda, karena yang harus Anda tahu adalah ada tempat untuk Anda di masa depan bersamanya. Saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, Radang Kronis Tembolok Kudanil. Cuau.